ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا Nas'alullah an yu'idhana wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan, yang diantara kenikmatannya adalah dengan dimudahkannya kita pada kesempatan kali ini untuk kembali hadir di majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya dan berharap serta berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan untuk kita kondisi demi kondisi yang lebih baik, memberikan kemampuan kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk memperbaiki amal ibadah kita. Insyaallah untuk pertemuan hari ini, Jumat pekan ini dan setelahnya, beberapa pertemuan berikutnya, kita akan membahas sebuah kitab, kitab kecil yang berbicara tentang hukukul walidain, kedurhakaan terhadap orang tua, asbabuhu madzahiruhu wasubulul ilaj, sebab-sebab kenapa terjadi kedurhakaan terhadap orang tua, madzahir diantara bentuk-bentuknya, wasubulul ilaj, dan cara memperbaiki. Dalam muqaddimahnya, penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad menyampaikan tentang bahwasanya hak kedua orang tua adalah besar dan agung. Allah Subhanahu wa ta'ala membarengkannya dengan tauhid yang merupakan hak terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berbicara tentang hak Allah, kemudian berbicara tentang hak kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, menetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaknya engkau atau kalian berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala membarengkan perintah untuk bersyukur kepada dirinya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan juga disebutkan dalam hadis, dalam banyak hadis tentang hak orang tua. Dan dengan fitrah, dengan hanya sekedar fitrah, setiap manusia semestinya tidak punya sikap terhadap kedua orang tuanya kecuali sikap yang baik. Sebagian ulama mengatakan al-karim idza a'taitahu maliktahu wa malaim idza a'taitahu tamarrad. Orang yang memiliki budi pekerti, orang yang mulia, orang yang berkelas, orang yang punya akhlak, kalau dia mendapatkan sesuatu hal yang positif, suatu hal yang baik dari orang lain, dia akan tahu diri, dia akan merespon kebaikan tersebut dengan kebaikan. Nggak masuk di akalnya, nggak masuk di logikanya, ada orang baik kemudian dibalas dengan keburukan. Sementara orang yang laim, orang yang nggak punya akhlak, orang yang nggak punya budi pekerti, orang yang kejelekan sudah mendarah daging pada dirinya, diperlakukan sebaik apapun dia akan tetap jelek. Air susu dibalas air tuba. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Infitar menyampaikan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai orang-orang yang beriman,
apa yang membuatmu terperdaya sehingga engkau mendurhakai Allah yang sudah sedemikian al-karim, yaitu mulia, sudah sedemikian baik terhadapmu? Ya, kata para ulama, pesan implisit dari ayat ini adalah bahwa ya, semestinya kalau seorang memang memiliki kebaikan pada dirinya, budi pekerti, ya, punya akhlak, tidak akan merespon kebaikan orang lain, tidak akan membalas dan memberikan feedback atas kebaikan orang lain kecuali dengan kebaikan. Allah yang sudah sedemikian baik semestinya tidak layak kecuali juga dibalas dengan ketaatan. Maka demikian juga orang tua kita, wallahul musta'an, adalah orang yang paling punya sumbangsih kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang sampai kita punya anak, sebagian ulama mengatakan la ya'rif ahadun annahu kabir illa ba'da mauti ummih. Seringnya itu seorang itu tidak akan sadar kalau dia itu sudah tua kecuali setelah ibunya meninggal. Meskipun dia punya anak, dia merasa masih kecil. Kenapa? Ibunya tidak akan membiarkan dia kesusahan, ibunya tidak akan membiarkan dia kelelahan, ibunya tidak akan hilang perhatian terhadapnya meskipun dia sudah punya anak. Ya, maka para ulama menyampaikan demikian ini. Seorang anak itu meskipun dia sudah besar, dia akan terus merasa kecil kecuali setelah ibunya meninggal. Sesering apapun ibunya diingatkan, anaknya sudah besar, sudah nggak kecil lagi, tetap dia adalah orang yang paling khawatir akan keselamatan anaknya, kesehatannya, ekonominya. Ya, mereka adalah orang yang paling tulus. Maka sudah semestinya mereka tidak mendapatkan dari anak-anaknya kecuali kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayu al-amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Tsumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ay, kemudian selanjutnya apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka ya, wallahul musta'an, Allah menjadikan birrul walidain lebih penting, lebih utama, lebih prioritas bahkan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat hendak berangkat jihad meskipun kedua orang tuanya tidak mengizinkan, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, saya siap berangkat jihad dan saya tinggalkan kedua orang tua saya menangis. Maka Rasulullah kembali, irja fatihukuma kama abkaitahuma, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Maka nanti akan disebutkan di kitab ini bentuk-bentuk kedurhakaan yang bisa jadi luput dari pemahaman kita, bahwasanya ini adalah bentuk kedurhakaan, sehingga kita pun mengulangi, dan kita tidak sadar bahwasanya itulah yang menjadi sebab kehidupan kita tidak barokah. Dalam kitab sebelumnya kita membaca tentang bahwasanya durhaka terhadap kedua orang tua adalah kejahatan yang disegerakan hukumannya di dunia. Rasulullah menyampaikan apa? Babani muajjalan, ukubatuhuma fid dunya, dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu apa? Uququl walidain, diantaranya sikap durhaka terhadap kedua orang tua. Bahkan para sahabat sebagainya menyampaikan tarkud du'a lil walid yadiqul aisyu 'alal walad. Kedurhakaan diantaranya adalah ketika seorang anak tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka dikatakan sikap seorang anak
tidak mendoakan kedua orang tuanya akan menjadi sebab yang dengannya kehidupan dia sempit, kehidupan dia nggak berkah, sekedar dengan tidak mendoakan kedua orang tuanya agar Allah menjaga agamanya, menjaga kesehatannya, menjaga agar senantiasa umurnya berkah. Maka dikatakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sejalan dengan fitrah, yang semua syariat punya pandangan yang sama, tidak ada perbedaan, dan itu adalah akhlak para nabi dan karakter orang-orang saleh. Dan birrul walidain adalah bukti kebenaran iman. Seorang bisa jadi taklim, ya, menampakkan komitmennya terhadap sunnah, istiqomahan, ya, syiar-syiar, tapi baik tidaknya dia terhadap orang tuanya itulah alat bukti, itulah pembuktian. Ada sebagian anak yang dia aktif di pengajian tapi sikapnya terhadap orang tua tidak mencerminkan kalau ilmu yang dia pelajari berbuah keimanan. Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan berucap kepada kedua orang tua meskipun sekedar uff. Maka bagaimana dengan yang lebih dari sekedar uff? Dan birrul walidain adalah bukti kemuliaan jiwa yang ada pada seorang hamba. Dalil ala karamin nafs, mulia tidaknya jiwa bisa dilihat dari bagaimana sikap seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Bagus tidaknya kualitas akhlak, bagus tidaknya kejiwaan seseorang, itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan kedua orang tuanya. Dan birrul walidain dalil ala husnil wafa. Birrul walidain adalah bukti seorang tahu balas budi, ya, seorang itu amanah. Maka birrul walidain adalah bentuk pengakuan terhadap kebaikan pihak lain. Kalau ada teman diperlakukan baik oleh temannya kemudian tengil, ini sikapnya nggak bisa diterima oleh siapapun, nggak bisa diterima. Satu kebaikan saja misal. Maka bagaimana dengan orang tua yang mereka siap tidak tidur untuk kita, yang mereka terkadang siap diinjak-injak kehormatannya hanya dalam memperjuangkan supaya anaknya bisa makan, ya, hidup layak. Maka birrul walidain adalah representasi seorang mengakui kebaikan pihak lain. Dan ini keutamaan. Ada sebagian orang yang naudzubillah, ya, nggak berpikir sampai ke sana. Dan birrul walidain bentuk hifdzun lil fadl, bentuk penjagaan terhadap keutamaan. Seorang menyadari dengan birrul walidain, dengan bersikap baik terhadap kedua orang tuanya, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, ada kebaikan yang sedang dia perjuangkan, ada keutamaan yang sedang dia jaga. Seorang sadar bahwasanya kalau dia gagal di situ akan banyak urusan lainnya yang lebih gagal lagi. Kalau terhadap orang yang paling baik terhadapnya, dia tidak punya kemampuan untuk menunaikan apa yang menjadi haknya, maka terhadap yang lainnya lebih. Dia akan menjadi pribadi, integritasnya bakalan bermasalah, keamanahannya juga, ya. Dan birrul walidain adalah tanda kesempurnaan syariat Islam. Bagaimana syariat sangat mengagungkan apa yang menjadi hak kedua orang tua. Dan birrul walidain bentuk bahwasanya syariat berusaha memenuhi hak setiap orang yang memiliki hak. Ihatatiha ihatati syariah bikafatil huquq. Bentuk birrul walidain adalah bukti bahwasanya syariat memperhatikan hak setiap insan. Sampai seandainya orang tuanya seorang kafir sekalipun, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Seandainya pun kafir, ya, tidak hanya sekedar kafir, bahkan mengajak untuk juga kufur, ya, mengajak kitanya
anaknya untuk kafir, tetap Allah mengatakan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ajakan untuk kafirnya jangan diikuti, tapi selagi dia di dunia bergauli dengan cara yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak berhenti mendakwai ibunya yang kafir, dan ini adalah bentuk birrul walidain yang paling agung, berusaha untuk mengentaskan orang yang paling pantas untuk dimuliakan dari kekekalan di neraka, dari kesengsaraan di akhirat. Abu Hurairah nggak pernah berhenti mendakwahkan Islam kepada ibunya, sampai di suatu hari ibunya merespon ajakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk masuk Islam dengan makian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun nggak sanggup dan keluar dari rumah dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yahdi umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah ya Rasulullah. Sungguhnya pada hari ini saya mendengar ucapan yang buruk ketika saya mengajak beliau untuk masuk Islam. Maka ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, maka ketika Abu Hurairah pulang dari pertemuan beliau dengan Rasulullah SAW, ibunya ketika mendengar suara Abu Hurairah di luar rumah berkata, jangan maju, jangan masuk, saya sedang mandi. Ya, karena rumahnya yang sederhana. Ya, ketika selesai mandi, ya beliau keluar dari rumahnya, ya, dan menyampaikan kepada Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Beliau bersyahadat masuk Islam dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini adalah bentuk birrul walidain. Bagaimana seorang anak memperhatikan nasib akhirat kedua orang tuanya, bagaimana cara memperbaiki keduanya sehingga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar dijauhkan dari kejelekan, dijauhkan dari teman-teman yang buruk, dijauhkan dari sebab-sebab keburukan, ya, dijauhkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, ya, memahami bahwasanya mereka adalah pintu tengah surga seorang hamba, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annal walid awsat abwabil jannah. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tua itu adalah pintu tengah surganya Allah Subhanahu wa taala. Terserah apakah seorang mau menjaganya atau menelantarkannya, memanfaatkannya atau menyia-nyiakannya. Maka syariat Islam memberikan perhatian khusus terkait dengan apa yang menjadi hak orang tua. Dan kita sebagai anak dari orang tua kita sadar betul bahwasanya pihak yang paling diuntungkan dengan birrul walidain, ya, bukanlah orang tua kita tapi kitanya. Berkah tidaknya hidup kita ditentukan dengan seberapa baik sikap kita terhadap kedua orang tua, ya. Berkah tidaknya hidup kita sangat bergantung kepada bagaimana bagusnya atau buruknya sikap kita terhadap kedua orang tua. Ya, Allah Maha Adil, dan Allah melalui lisan Rasulnya telah menyampaikan bahwa dua dosa, ya, yang disegerakan hukumannya di dunia, diantaranya birrul walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Ya, seorang mendapati, ya, pintu-pintu kebaikan akan terasa sulit, akan terasa berat, akan terasa sukar. Wallahul musta'an. Maka ketika syariat mengingatkan kita tentang ini loh hak orang tua, ini untuk kebaikan anak-anak kita sebagai anak, mengingatkan kita, ya, yang semestinya dengan sekadar fitrah yang lurus cukup untuk kita paham bahwasanya menjadi kewajiban kita bersikap baik terhadap orang yang paling baik terhadap kita. Maka syariat Islam tidak sebagaimana syariat yang lain, ya, tidak sebagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh manusia,
yang kurang menghargai apa yang menjadi hak kedua orang tua. Wallahul musta'an. Sebagaimana disampaikan, bukan menjadi sebuah aib bagi sebagian negara yang maju ketika menitipkan orang tuanya yang sudah tidak produktif di tempat yang dianggapnya akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Di sana ada perawatnya, di sana ada alat-alat yang dibutuhkan. Bahasanya ditaruh di tempat yang lebih bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang tua yang sudah lanjut. Pembahasan saja, sejatinya apa? Dibuang. Sebagaimana sebagian dai menyampaikan bahwa kalau tidak salah dikatakan 50% orang tua di negara-negara kafir itu berada di panti jompo. Dalam keadaan anaknya mampu untuk mengurus mereka. Akhirnya mereka pun merasa perlu untuk menunjukkan mereka pun orang-orang yang menghargai orang tua mereka, ibu mereka, sehingga mereka pun membuat perayaan-perayaan tertentu untuk menghormati ibu mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Ya, hari ibu. Orang Muslim setiap hari adalah hari ibu. Sebagian teman-teman kita di Arab itu kalau nggak ketemu antara jadwal ujian akhir sama perintah dan keinginan orang tuanya yang duluin. Wallahul musta'an. Ternyata sudah jam 5. Insyaallah itu kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kemampuan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, mengingatkan kita untuk senantiasa tidak lupa mendoakan mereka dengan doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.